datang di podcast Halusi Nation. Selamat datang. Buka. Oke, balik lagi ya semuanya sama kita di podcast Halusi Nation. Oke. Ngapain kita? Nggak tahu gue, belum maju deh. Kita udah lama nggak berpodcast bersama dedengkotnya Halusi Nation. Jadi kita nggak perlu kenalin lagi. Dia datang ke sini mau berbincang-bincang hangat dengan kita, ya kan? Dia temu kangen. Tapi lu katanya bawa berita, yo. Bawa apa? Bawa berita apa? Kasus pemerkosaan atau apa? Gue ada satu berita yang sangat menggelitik. Sangat menggelitik ya. Apa tuh? Bakal gue bawain hari ini itu berita yang kalau lu mungkin udah denger juga kali ya. Berita tentang jadi maling itu dia kejepit di jendela, cuy. Viral, cuy. Viral ya? Maling kejepit di jendela. Ada maling kejepit di jendela dan akhirnya ketangkep. Nah, kelar deh tuh hidupnya deh. nanti kita akan tampilkan nih gambarnya di sini. Ini Pak, ini maling nih Pak. Ini Pak, maling Pak. Gila Bu Jola. Nggak ada. Telepon pagi ya. Stop. Jola. Maling. Seorang maling tersangkut di jendela rumah korban di Jalan Paluh Perta, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Maling. Aksi ini terekam ponsel korban saat maling hendak kabur dan langsung viral di media sosial. Pegang. Maling. Korban bersama adiknya mencoba menahan sambil memukul pelaku hingga babak belur. Meski akhirnya pelaku berhasil kabur. Pemilik rumah mengaku pelaku merupakan tetangganya sendiri. Sempat masuk ke rumah dan naik ke lantai 2 rumahnya sekitar pukul 4 pagi. 4. Sebenarnya pelakunya juga lu ya. Cuma udah dibebasin aja nih. Itu daerah mana, Yok? Gue sih taunya infonya itu di daerah Sumatera ya. Sumatera ya? Utara deh kalau nggak salah. Sumatera Selatan atau Sumatera? Utara. Tenggara, Sumatera Tenggara. Ini gue bacain beritanya ya. Oke. Senjata makan tuan, maling nyangkut di jendela rumah korban. Endingnya bisa kabur. Waduh. Oh, bisa kabur. Bisa kabur, cuy. Nasib apes menimpa seorang pria diduga pencuri atau maling di Medan, Sumatera Utara. Sebabnya ia tertangkap basah ketika sedang beraksi di rumah salah satu warga karena tubuhnya tersangkut di jendela. Gimana? Kita mau berkomentar tentang apa nih? Kira-kira? Gue sih komentarnya, gue cuma penasaran aja sih. Maksudnya dia kenapa bisa nyangkut gitu? Ya kan? Aneh aja kan? Itu di jam 5 subuh, 5 pagi itu. Di jam 5 pagi. Mungkin dia berpikiran bahwa pada saat gue maling di jam segitu orang masih pada tidur. Ya, iya sih biasanya tidur ya. Ya. Gitu. Tahun ini mungkin dia lagi ada sholat subuh ya. Itu dia. Gak tahu sih ya. Itu agamanya apa tuh kira-kira? Gue belum dapet infonya tuh dia. Pemeluk agama apa itu dia? Jam 5 subuh maling. Orang mah jam 2 ya, jam 3. Tai banget. Makanya dia nyangkut kan. Kualat aja. Orang lagi pada ibadah dia maling. Dan identitasnya itu
ternyata itu apa namanya temennya tetangga. Gimana sih jelasin? Temennya korban sejak kecil cu. Sejak kecil. Jadi dia bilang di sini malingnya nggak apa-apa kabur, yang penting kita udah terima, udah kantongin identitasnya. Ternyata dia tetangganya sendiri. Dan dia memang sudah berteman sejak kecil. Jadi kalian yang berteman lama tuh mesti hati-hati karena ini penyakit pandemi nih. Ya kan? Orang butuh banget duit kayaknya, karena sebelumnya gue baca dia ini pernah kehilangan handphone, 1 unit handphone. Rumah ini yang di Santron ini. Tapi ngalihnya nggak ketahuan. Tapi mungkin si Andreas, namanya nih Andreas. Andreas. Ya kan, ini gue tahu nih mungkin gara-gara kebanyakan main GTA San Andreas. Kayak gitu. Andreas kayak nama nabi ya. Nabi apa? Di agama orang luar lupa. Gimana menurut lo? Dari lo deh ya tentang berita ini gimana? Jadi malingnya tuh selamat cuy. Nggak, bingung kenapa lewat jendela ya, dia masuknya lewat jendela. Iya masa? Itu dia kenapa nggak lewat Aku pintu? saya mau maling kan bangsa. Maling lewat Apa dia jendela. nggak lihat kira-kira apa ya, nggak kira-kira dulu kalau dia bisa masuk atau bisa keluar kan itu kelihatan, itu ada tralisnya dari foto kan sih. Itu bukan maling namanya. Mau Itu tiba-tiba- PLN. Kalau dia tahu kapan bisa masuk bisa keluar. Maksudnya ngira-ngira kan ini bisa keluar nggak sih badan gua gitu loh. Kan nggak panik. ngira-ngira, oh Jadi, panik mungkin. Udah pada ketangkap saat- gitu ya. Pada saat dia masuk dia panik gitu loh. Berarti pas dia masuk udah ke gap itu. Udah. Oh. Nah makanya dia berusaha untuk kabur. Akhirnya kan ternyata dia berdua tuh rekannya nunggu di luar. Lewat mana rekannya, lewat jendela itu juga. Bukan, rekannya nunggu di Oh, luar. nunggu di luar. Pada saat ke gap temannya ditarik gini, akhir bisa lolos. Kan kasihan ya anjing. Kalau lu lihat mukanya tuh sedih. Bukannya kesel ya, sedih lihat mukanya. Masalahnya kalau lu lihat videonya dia tuh udah ditahan, tangannya digebukin cuy. Oh jadi udah sempat ketangkep. Akhirnya ketangkep, dipukulin, maling digebukin. Tapi cuy. sempat akhirnya lolos. Lolos. Oh, oke. Dan Dilolosin. untungnya si yang punya rumah itu videoin. Gitu, jadi identitasnya udah ketahuan gitu kan. Ya lu bayangin deh. Atau lu deh lu lagi di rumah nih lagi ngaso gitu kan. Tiba-tiba si doyok nih di jendela nyangkut mau maling. Lu rasanya gimana sih mukulin temen lu sendiri ya? Iya sih ya. Iya kan? Aneh. Kok ketawa di videoin bukan dipukulin sih. Kalau menurut lu gimana ya? Kalau gue sih ya apa ya, kalau gue di posisi yang punya rumah Hah? ngegepin tetangga gue sendiri gitu maling misalnya di rumah gue gitu, terus gue gepin, kok tawa sih gue? Tawa aja Lu ngapain goblok gitu ya? Apaan sih anjing maksud lu kayak gak ada target lain aja bangsa. Iya bener sih. Udah gitu kegep lagi kan, amatir banget. Iya karena kalau lu lihat videonya itu kayak udah benar-benar maling yang bukan tetangga semenjak kecilnya, benar-benar lu udah musuh gue gitu ya, bro, diteriakin, dipukulin juga. Gitu loh, maksud gue kan kayak yang tadi gue bayangin, gue nggak kebayang sih misalkan si Rian ini nyangkut di jendela gue maling, kok gue nggak bisa pikir gue pukulin gitu, gue pasti gue tanya lu ngapain ya, serius lu ngapain? Kok dari lu Dev? Gua nggak tahu sih, bingung juga sih karena out of logic sih. Iya, karena hitungannya kan tetangga lu sendiri gitu Iya, kan. maksudnya teman dari kecil pula. Gitu. Nah, Kenal dari kecil, cuma tetangga. Tetangga. Ya, mukulnya juga setengah hati. iya mikir kan. Kalau mau sekarang matiin. Biar kelar urusannya udah. Gue gak ketemu lagi. Iya, gak ketemu. Tapi si tetangga si yang punya rumah itu dia pernah bilang yang tadi 1 unit handphone hilang. Kalau menurut lu aja siapa pelakunya? Andreas. Bukan Andreas, anggota rumahnya mungkin. Siapa? Anggota rumah yang lain mungkin. Anggota rumah yang lain maksud lu? Jadi komplek itu penjahat semua. Maksud lu? Anggota rumah yang lain. Enggak, anggota rumah mungkin. Yang tinggal di situ. Anggota rumah nih apa sih? Anggota keluarga maksud gua.
sendiri yang ngambil. Mungkin. Lah kan goblok banget. Iya. Kayak lu ya. Mungkin. Anjir, hilang handphone satu ya. Sebelumnya ya udah mau nggak mau secara otomatis itu jadi bahan tersangka juga dia. Iyalah, bisa aja kan taunya bukan si Andreas itu kan. Tapi gara-gara dia kayak gitu Curigain. ya, Nah, pasti si iya. anjing nih kemarin. Udah kerjaannya dia nih, udah nggak salah sih pasti nih. Padahal kan bisa aja temennya sendiri yang lain. Iya, bisa aja. Aduh, bingung Ya, ya. si Andreas. Aduh, bukan baba lu. Ya, kacau. Jadi gue bingung sih mau komentarin apa, intinya gue nggak tahu nih berita selanjutnya apakah dia tertangkap, akhirnya diciduk, apakah gimana gitu. Tapi menurut gue sih biar jerah emang harus dijeruji cuy kayak gitu. Karena meresahkan. Belum ketangkap, nggak tahu ya di beritanya sih belum ketangkap. Cuman yang mereka sih udah ngantongin identitasnya, tinggal eksekusi aja itu. Takutnya kalau misalnya nggak dijeruji gitu ya, yang ditakutin dia nyangkut jendela lain. Kan bikin malu 2 kali berarti. Ya kan, kasihan juga keluarganya. Karena gue ngeliat jendela itu emang kecil cuy, kecil jendelanya. Berarti yang akhlaknya nggak ada di jendela kayak gitu, goblok. Masih ada. Sangat absurd. Mana jendela kecil aja tuh. Kecil Ada jendelanya. kordennya ketutupan itu kok nggak Iya, mikir itu ya. kordennya green screen tuh. Green screen. Tapi kenapa maling itu di kepalanya milih option jendela untuk kabur ya? Iya nggak kayak gue tadi lewat pintu atau pintu Kenapa dikunci ya? kan untung Apa dikunci. karena emang dia parno udah segit sebelumnya, atau karena emang dia ngerasa jendela ini muat kan? Itu. Iya, mungkin. Dia pede, Beda atau dengan dia bedanya mungkin. ngerasa oh kalau gue lewat jendela ini langsung nembus ke rumah gue kali. Iya, Apa gimana bisa, gitu. bisa. Bisa. Ada pilihan jendela. Jadi kalau menurut gua ya si Andreas mungkin lain kali benar kata lu ya yang lewat pintu ya. Iya. Lebih nice, lebih sopan. Iya. Pamit gitu ya. Pamit. Tolol lu emang. Tapi lu pernah ada yang punya pengalaman temen lu sendiri begitu nggak? Gua maling. Enggak nyangkut jendela. Nyangkut jendela. Kagak ada sih gua. Rumah gua nggak pernah sih yang Rumah lu termasuk open tuh, Cuk. Ya kan? Iya, makanya Ada sebenarnya lalu lalang. Lalu lalang santai aja gitu. Iya, maksudnya malah lebih gampang ya kemalingan. Malah nggak ada kan? Iya. Nggak ada. Ya alhamdulillah sih nggak ada ya. Lu gimana? Ada rumah? Rumah ada. Jendela yang nggak ada. Jendela yang nggak ada. Anjing. Tapi lu nggak ada sepengalaman kayak gini pada Nggak ada. Untungnya nggak ada. untungnya nggak ada ya. Karena kalau misalkan ada pun lu pasti bingung. Kayak tadi gue tanya lu akan bersikap apa kalau itu teman rumah lu sendiri. Nggak bisa berkata-kata. Iya kan? Iya sih. Tuh. Tapi kalau pengalaman kemalingan pernah? Kemalingan juga. Enggak sih alhamdulillah nggak Lu pernah. pernah nggak kemalingan? Lu pernah? Aman sih. Aman. Lu pernah? Pernah gue kemarin. Apaan? Ke rumah. Oh, Di mana? Motor. Rumah beli gitu gue juga aja. Motor gue hilang satu. Oh iya. Terbokap sih. Lah, bukannya di dalam rumah. Turun ya di bawah kan itu. Gue ingat rumah lu. Terus Gue juga heran anjir. Padahal pagarnya tinggi banget, pas 1,5 meter. jangan Pagi udah hilang motor. tetangga lu juga Jangan-jangan. Tapi gue nggak mau solusi. Cih anjing Iya, sih. Keren. Udah lama nggak podcast ada seujon. Jadi kesimpulannya gimana ya menurut lu kesimpulan lu nih? Mestinya harus kasih kesimpulan buat para pendengar, penonton. Kesimpulan gue buat para pendengar Hallucination ya, yang apa ya, dari kasus ini sih yang bisa gue kasih buat lu semua, satu, lu jangan maling pokoknya. Satu, lu jangan maling, ya kan. Dua, kalau emang lu ngerasa tempat tinggal lu kemalingan dan malingnya itu lu kenal, ya gua rasa lu bisa ngasih hukuman yang inilah Yang lebih kekeluargaan. manusiawi ya.
entah lu iket Dikit gimana? diikat dulu tuh ya kan, jangan langsung main hajar aja cuy. Atau mungkin yang sekarang itu apa? Dev namanya? Oh ini apa? Konservatif. Bukan. Restoratif. Restoratif justice. Justice. Apaan tuh? Nah, lu nggak tahu kan? bahasanya Jadi- meninggal lu. Restoratif justice tuh ya udah kekeluargaan. Akhirnya biarpun ada campur tangan pelokis, hukum, tapi tetap antara korban dan tersangka dimaafkan, ya udah. Gitu penjara. Jadi dibina gitu. Lebih kayak gitu aja. Tapi proses tetap berjalan. Ya berjalan aja, Berjalan aja. ngapain. Ya, jadi intinya kesimpulannya adalah yang pertama kan kita tadi bahas maling nyangkut, ya udahlah, biarkan aja dia udah nggak nyangkut lagi. Mungkin nyangkutnya akan dijeruji, semoga Dia warga kapok deh ya. warga sana mulai sekarang lebih ngunci pakai tralis. Ya kan? Segalanya. Jadi biar lebih aman. Nah, katanya kalau emang lewat pintu ya pintunya ditralis. Ya kan? Ada tambahan lagi nggak dari lu pada? Apa dari gua tambahannya, kalau untuk dia maling ya tadi paling itu lu harus lebih waspada lagi di rumah ya. Karena banyak orang nekat sekarang gara-gara Iya. pandemi kan. Nyari Pandemi duit apa gimana sih? nih? Pandemi apa? Pandemi apa plandemi? Itu lu harus lebih waspada lagi karena banyak orang nekat sekarang yang benar-benar kedesak kebutuhannya gara-gara susah cari duit. Gitu, kedesak kan. Jadi dia Ntar apa corona nih? tuh kalau desak. Kuldesak. Udah, closing aja yuk. Ya udah deh. Di episode kali ini 2 tema itu yang kita bahas, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Saksikan terus podcast Halusination.